Oke guys, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang dimana film ini dirilis tahun 2000. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan di sebuah desa, yang dimana sekelompok orang yang sedang mempersiapkan barang untuk pergi ke sebuah kota, dan seorang pendekar yang datang dengan membawa kudanya, yang dimana itu adalah Li Mubai, yang merupakan orang yang jago kungfu, sekaligus ahli pedang yang namanya sudah terkenal. Salah seorang pelayan di sana bergegas untuk memberitahukan kedatangan Li Mubai, yaitu kepada Sulen, yang merupakan adik seperguruan Li Mubai yang baru tiba. Sulen datang menghampirinya, yang dimana mereka telah lama tidak bertemu. Li Mubai yang sedang berlatih meditasi murni, meninggalkan latihannya, di mana dirinya selama latihan meditasi, ia merasakan keheningan yang begitu amat dalam, bahkan dirinya diliputi kesedihan yang tiada akhir. Sulen ternyata ingin pergi ke kota Beijing, lantas Li Mubai meminta pada Sulen untuk mengantarkan dan menyerahkan pedangnya pada Tuan Te, yaitu merupakan seorang pejabat yang merupakan teman lama Li Mubai. Li Mubai menunjukkan pedang pusakannya pada Sulen, yaitu pedang hijau. Sulen mengatakan bahwa dirinya akan menunggunya di kota Beijing. Singkat cerita, Sulen pun pergi ke kota Beijing. Tibalah Sulen di kota Beijing, dan ia bertemu dengan Tuan Ti, dan menyerahkan pedang hijau itu pada Tuan Ti. Ketika mereka berbincang-bincang, seorang pelayan di sana datang, dan berkata bahwa Gubernur Yu telah datang. Tuan Ti meminta pada Sulen supaya menginap di kediamannya sebagai tamunya. Sebelum Tuan Ti pergi, ia bertanya pada Sulen, yang dimana ternyata Sulen memiliki perasaan pada Li Mubai, dan begitu juga dengan Li Mubai, sebenarnya juga memiliki perasaan pada Sulen. Ketika Sulen pergi untuk menaruh pedang tersebut, seorang wanita berada di sana, yaitu bernama Jen, yang ternyata merupakan putri Gubernur Yu, dengan mengatakan bahwa dirinya di sana hanya ingin mencari ruangan yang tenang. Sesaat Sulen membukakan tempat pedang hijau itu, dan memberikannya pada Jen, ia beranggapan bahwa pedang tersebut hanyalah pedang biasa saja, tetapi Sulen menjelaskan, bahwa itu bukanlah baja biasa. Dan pedang tersebut sudah berusia 400 tahun, saat Jen menanyakan siapa pemiliknya, ia terlihat senang, bahwa itu adalah pedang daripada Li Mubai, sang ahli pedang yang terkenal. Saat Sulen meletakkan pedang tersebut, Jen bercerita bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah, namun dirinya belum pernah hidup seperti yang ia inginkan, tetapi Sulen hanya mengucapkan selamat pada Jen, dan Jen pun pergi meninggalkan Sulen. Pada malam hari, saat Gubernur Yu membukakan pedang tersebut, Tuan Ti menjelaskan tentang pedang tersebut, dan Tuan Ti juga menunjukkan kehebatan daripada pedang hijau itu, di mana Tuan Ti mematahkan mangkok besi dengan begitu mudahnya. Gubernur Yu pun terlihat kagum melihat pedang hijau tersebut. Pada malam hari, ketika salah satu penjaga berkeliling, ia merasa bahwa seseorang ada yang melewatinya, lalu seorang wanita yang bertopeng masuk ke tempat kerja Tuan Ti, dan mencuri pedang hijau itu. Saat itu juga penjaga masuk, yaitu bernama Bo, dan wanita bertopeng tersebut berusaha kabur dari kejaran Bo. Scene berpindah, di mana Sulen yang berusaha untuk mengejar wanita bertopeng tersebut, hingga terjadi perkelahian antara mereka. Saat Sulen ingin membukakan topeng wanita itu, seseorang melemparkan sesuatu pada Sulen, dan wanita bertopeng tersebut pun berhasil kabur. Keesokan harinya ketika Sulen dipanggil Tuan Ti, Bo yang juga mengejar wanita bertopeng itu, menjelaskan bahwa pencuri yang mengambil pedang hijau tersebut, berada di rumah Gubernur Yu, namun Tuan Ti tidak percaya begitu saja. Lantas Sulen pun bertanya, apakah Gubernur Yu pernah melihat pedang itu, dan Tuan Ti mengatakan bahwa memang Gubernur Yu melihatnya, namun Tuan Ti ragu bahwa Gubernur Yu terlibat dalam mengambil pedang tersebut. Di lain tempat di mana istri Gubernur Yu, melihat pengumuman soal seseorang yang mencari si rubah hijau, yaitu orang yang telah membunuh guru Li Mubai, dan orang itu sebenarnya adalah pelayannya sendiri yang berada tepat di sampingnya. Sulen mengambil gambar tersebut. Scene berpindah di mana Sulen menemui Li Mubai. Li Mubai berkata, apakah Tuan Ti percaya bahwa Gubernur Yu difitnah soal pencurian pedang hijau itu? Namun Sulen merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah Gubernur Yu, dan Sulen memberikan gambar si rubah hijau pada Li Mubai yang ia temui di jalan. Pada malam hari, di mana Bo dan Tesai, seorang pejabat keamanan dari wilayah Gensun, bersama putrinya bernama Sue, sedang mengintai kedatangan si rubah hijau, di mana ia ingin membalaskan dendam atas kematian daripada istri Tesai. Saat itu juga, si rubah hijau datang, dan mereka bertiga melawannya.
Bo dan Tesai berusaha untuk mengalahkan si rubah hijau, tiba-tiba Bo dilumpuhkan oleh si rubah hijau, hingga Bo tidak dapat bergerak sama sekali. Saat Sue menanjapkan panah kecilnya pada si rubah hijau, ia malah terkena, lantas Tesai berusaha mengalahkan si rubah hijau, dan tiba-tiba Limubai datang dan menyembuhkan Bo. Limubai berkata bahwa si rubah hijau mungkin lupa padanya, tetapi ia tidak lupa dengan gurunya yang telah dibunuh oleh si rubah hijau, dan saat itu juga mereka bertarung. Limubai yang ahli pedang menggunakan pedang, ia mengalahkan si rubah hijau dengan begitu mudahnya. Saat Limubai ingin membunuhnya, tiba-tiba wanita yang telah mencuri pedang hijau datang, dan menyelamatkan si rubah hijau, lantas mereka bertarung, sedangkan si rubah hijau melawan Bo, Sue dan Tesai. Ketika Tesai melemparkan senjatanya pada si rubah hijau lantas mengembalikannya, hingga Tesai terbunuh dengan pedangnya sendiri. Wanita bertopeng dan si rubah hijau mengambil kesempatan untuk kabur, sedangkan Sue menangisi ayahnya yang telah tiada. Singkat cerita, wanita bertopeng itu datang ke rumah Tuan Ti, tetapi Limubai telah mengetahui kedatangannya. Saat si wanita bertopeng itu bersembunyi, Limubai sudah berada di sana dan tiba-tiba Limubai malah berkata bahwa ia ingin mengangkat wanita bertopeng itu menjadi muridnya. Tetapi si wanita bertopeng tersebut tidak mau, dan malah melawan Limubai. Limubai berusaha membujuk si wanita bertopeng itu menjadi muridnya, karena ia yakin bahwa wanita tersebut dari dasar hatinya adalah orang baik, bahkan si rubah hijau tak bisa mempengaruhinya. Namun si wanita bertopeng itu malah pergi begitu saja. Dan si wanita bertopeng itu adalah Jen sendiri, dan benar saja bahwa si rubah hijau berada di rumah Gubernur Yu, yaitu untuk bersembunyi dengan dirinya menyamar sebagai pelayan di sana. Limubai yang telah mendapatkan pedangnya pun langsung berlatih, dan Sulen memperhatikannya. Beralih pada Jen yang sedang beristirahat, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke kamarnya, di mana itu adalah kekasihnya daripada Jen dulu. Kita panggil saja namanya Lo. Lo yang mengetahui bahwa Jen akan menikah dengan pria lain, Lo ingin membawa Jen pergi ke gurun dan hidup bersamanya. Lalu kita akan dibawa pada masa lalu Jen dan Lo bertemu, di mana di sebuah gurun, Jen dan ibunya pergi ke suatu tempat, namun terlihat seorang pria yaitu Lo bersama anggotanya yang sedang mengamati mereka, dan saat itu juga Lo dan anggotanya menyerang mereka semua. Jen melihat Lo dan saat itu juga Lo mengambil sisir daripada Jen. Lantas Jen mengejar Lo dengan menaiki kuda. Jen berusaha untuk melawan Lo, hingga menarik jubah Lo sendiri. Bahkan Jen terjatuh dari kudanya tetapi Jen berusaha mengejarnya. Beralih pada anggota Lo yang berhasil mengambil semua harta yang mereka rampas, Jen datang dan menghajar mereka satu persatu. Tiba-tiba Lo datang dan berkata bahwa wanita itu adalah bagiannya, dan saat itu juga Jen mengejar Lo untuk mengambil sisirnya yang telah diambil oleh Lo. Jen berusaha mengejar Lo hingga pada akhirnya Jen dan Lo yang telah lelah beristirahat. Saat Lo minum ia memberikannya pada Jen, dan setelah Jen selesai minum ia langsung menghajar dan berusaha untuk mengambil sisirnya daripada Lo, hingga pada akhirnya mereka pun lelah kembali. Scene berpindah, di mana Jen yang baru tersadar, ternyata Lo telah membawa Jen ke tempat tinggalnya, dan memberikannya makanan. Saat Lo membakar ayam, Jen datang dari belakangnya dengan mengambil batu dan memukul Lo. Saat itu juga Jen pergi dan menaiki kudanya. Jen yang terlihat begitu sangat lelah tidak tahu pergi kemana lagi dan saat itu juga Jen pun pingsan. Lalu scene berpindah di mana Jen yang sudah berada di tempat Lo lagi. Saat ia tersadar dirinya sudah diikat oleh Lo menyuruh Jen supaya mandi, karena dirinya sudah mempersiapkannya. Lalu Jen pun mandi. Lo membersihkan telapak kaki Jen, dan berkata soal sisir Jen karena baginya itu sangatlah berarti bagi diri Jen. Sesaat Jen mengancam Lo supaya mengembalikan sisirnya dan menusuk dada Lo, bukannya bertarung sungguhan, mereka malah bermantap-mantap. Singkat cerita di mana Lo dan Jen sudah menjadi sepasang kekasih, Lo berkata bahwa Jen sudah dicari-cari oleh suruhan ayahnya, namun Jen malah ingin bersama dengan Lo. Lo menjelaskan bahwa kedua orang tuanya pasti sangat merindukannya seperti kedua orang tua yang akan mencari-cari putrinya, dan akan merindukannya. Pada keesokan harinya, di mana Jen akan kembali ke rumahnya, kita beralih pada zaman sekarang, di mana Lo tidak ingin Jen menikah dengan pria lain, namun Jen malah mengusir Lo dan berkata supaya jangan kembali. Lantas Lo yang kecewa mengembalikan sisir Jen dan pergi meninggalkan Jen, tibalah di mana Jen akan menikah. Dan tiba-tiba Lo datang dan memanggil-manggil nama Jen, supaya ikut bersamanya ke gurun. Namun semua prajurit menyerang Lo dan ia berusaha menghindarinya. Saat Lo kabur, Limubai datang menghadangnya, dan Sulen membawa Lo. Sulen dan Limubai menjelaskan bahwa jika dirinya mencintai Jen dirinya tidaklah semestinya seperti itu. Pada malam hari di mana pedang hijau dicuri kembali, Bo datang dan berkata bahwa Jen kabur,
dan Gubernur Yu meminta bantuan Tuan Ti, Li Mubai dan Sulen pun berkata supaya itu diserahkan pada mereka. Beralih pada Jen yang beristirahat di tempat makan, dan dua orang yang sedang memperhatikannya dan langsung menghampiri Jen. Kedua orang tersebut mencoba untuk mengancam Jen, lantas Jen segera mematahkan kedua pedang mereka menggunakan pedang hijau, dan mereka tiba-tiba kaget. Scene berpindah pada Li Mubai, Sulen dan Bo yang sedang beristirahat. Sulen memberikan minum pada Li Mubai. Li Mubai mengungkapkan perasaannya pada Sulen di mana dirinya ingin hidup bersamanya seperti yang ia rasakan saat ini. Kita beralih lagi pada Jen yang sedang berada di restoran, di mana ia yang kelaparan ingin beristirahat dan makan, lalu tiba-tiba sekelompok pendekar datang dan menantang Jen. Namun Jen tidak menanggapinya, lantas orang tersebut menghajar Jen, dan Jen melawannya dengan begitu mudahnya dan terjadilah pertarungan. Satu persatu Jen menghajar mereka. Hingga pada akhirnya Jen berhasil mengalahkan mereka semuanya. Li Mubai menyuruh Sulen supaya segera kembali ke rumahnya dan akan datang menyusulnya. Dan tibalah di mana Sulen telah sampai di rumahnya dan bertemu dengan penjaganya. Sulen menyuruh pelayannya supaya mempersiapkan kamar untuk Li Mubai. Saat Sulen berdoa Jen datang ke rumahnya, Sulen memberikan nasihat pada Jen, di mana agar Jen kembali pada orang tuanya, lalu bisa memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Lo. Sulen mengatakan bahwa Lo sangat mencintainya. Sulen menyuruh Jen supaya kembali ke Beijing, dan akan membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. Jen bertanya di manakah keberadaan Lo, lantas Sulen mengatakan bahwa Li Mubai mengirim Lo ke Gunung Wudan. Jen yang merasa dirinya dijebak lantas pergi, dan Sulen meminta supaya Jen mengembalikan pedang hijau tersebut, hingga mereka pun bertarung. Jen yang menggunakan pedang hijau, semua pedang yang digunakan oleh Sulen selalu patah, hingga Sulen bergonta-ganti senjata. Jen menyuruh Sulen supaya memilih pedang yang ia inginkan, dan mereka pun melanjutkan pertarungan mereka, hingga pada akhirnya Li Mubai datang. Jen lantas pergi tetapi Li Mubai mengejarnya hingga mereka pun bertarung. Li Mubai yang mendapatkan pedang itu, lantas membuangnya dan Jen berusaha untuk mengambilnya, tetapi dirinya tak sanggup dan pingsan. Seseorang langsung mengangkat Jen, hingga Li Mubai kehilangan jejak. Beralih pada si rubah hijau yang sedang merakit senjatanya, dan saat itu juga Jen terbangun dari pingsannya, dan yang menyelamatkannya ialah si rubah hijau. Sesaat si rubah hijau pergi, sedangkan Sulen yang sedang diobati oleh pelayannya, Sulen melihat si rubah hijau lewat. Kita kembali pada Jen yang terlihat begitu kehausan, dan ia meminum dari tetesan atas gua. Jen melihat Li Mubai datang. Jen bertanya apakah kamu memilih pedangnya atau diriku. Seketika itu juga Jen yang terlihat begitu lemas, di mana dirinya telah dibius oleh si rubah hijau. Saat Li Mubai mencoba menyembuhkan Jen, Sulen dan Bo datang. Saat itu juga mereka diserang oleh si rubah hijau dan yang terjadi. Li Mubai membunuh si rubah hijau hingga ia sekarat, tetapi sayangnya Li Mubai terkena jarum beracun yang di mana jarum beracun itu sebenarnya untuk Jen, dan si rubah hijau pun is dead. Jen mengatakan bahwa racun tersebut akan langsung menuju ke jantung, di mana ternyata itu digunakan waktu membunuh guru Li Mubai. Jen yang mengetahui apa obat penangkalnya, ia segera bergegas untuk mengambil ke rumah Sulen untuk mengambil bahannya, sedangkan Li Mubai akan menahannya dengan tenaga dalamnya yang tersisa. Singkat cerita di mana Li Mubai yang tidak tahan menahan racun tersebut, mengatakan bahwa dirinya akan selalu mencintai Sulen, dan pada akhirnya Li Mubai pun pergi untuk selamanya, sedangkan Jen yang berusaha datang telah mendapat bahwa Li Mubai telah tiada. Lalu scene berpindah, di mana Jen yang datang ke Gunung Wudan, di mana Lo telah lama menunggunya di sana, dan pada malam hari mereka melakukan aksinya lagi yaitu bercocok tanam. Keesokan harinya ketika Lo terbangun ia tak mendapat Jen berada di sana dan hanya mendapat sisir daripada Jen. Lo segera mencari Jen. Jen bertanya pada Lo apakah kamu ingat legenda tentang anak muda yang kamu ceritakan? Dan Jen pun tiba-tiba melompat ke bawah dan film pun berakhir dengan ending yang mengeknokkan. Oke, itulah alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasinya. Oke, see you next time Horas.